Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen yang disusun oleh nama Ulfa Alfianti, NIM 2019-12-099 dari kelas 4B. Profil Enron Corporation. Enron Corporation didirikan pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internord, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lai sebagai CEO dan hanya berkecimpung dalam industri pipa gas. Profil KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur Andersen pada tahun 1913. Kantor akuntan publik tersebut termasuk dalam The Big Five. Skandal akuntansi Enron Corporation. Selama proses merger antara Houston Natural Gas dan Internord, Enron Corporation memiliki hutang yang cukup besar. Tahun 1987, Enron memiliki hutang sampai dengan 75% dari nilai pasar saham. Untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lai berkonsultasi pada MC Kinsey. Pada saat itu, dia menugaskan konsultannya Jeffrey. Tahun 1989, Kenneth Lai memperkerjakan Jeffrey untuk menjadi kepala Departemen Keuangan Enron. Enron memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli dan penjual yang diharapkan dapat mengurangi resikonya. Jeffrey kemudian memutuskan untuk mengaplikasikan ide perdagangan Enron ke komoditi lainnya. Enron perlahan-lahan mulai bangkit. Selama perjalanan ini, Jeff diangkat sebagai COO Enron dan merekrut berbagai karyawan yang unggul dalam derivatif termasuk Andrew Fastow dalam 1990. Andrew adalah seorang ahli keuangan untuk membantu dalam menjalankan bisnis. Mereka meminta izin pada Komisi Sekuritas dan Perdagangan untuk menggunakan metode nilai pasar atas kontrak sehingga yang dilaporkan adalah aset berdasarkan nilai pasar. Andrew Fastow membuat ide untuk menggunakan nilai kelebihan kontrak sebagai pendapatan. Andrew bekerja sama dengan KAP Arthur Andersen menyiapkan Serial Limited Partnership atau perusahaan rekanan terbatas yang disebut dengan Special Purpose Entities atau SPE. Setelah pertengahan tahun 2001, harga saham Enron menurun dari nilai tertingginya $80 per saham. Pada Juli 2001, harga saham jatuh ke nilai $47 per saham. Ketika Watkin berusaha agar perusahaan mengambil tindakan, saham Enron terus merosot. Pada 12 Oktober 2001, Enron mengumumkan mengambil alih hutang dan aset entitas khusus. Hal ini menurunkan $544 juta atas laba dan mengurangi nilai ekuitas pemegang saham dengan $1,2 miliar. Sehingga terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan yang disebabkan hutangnya yang terlalu besar, yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca atau off balance sheet. Pada tanggal 8 November 2001, Enron mengumumkan akan melaporkan ulang semua laporan keuangan sejak tahun 1997. Laporan ulang tersebut diperkirakan menurunkan ekuitas pemegang saham sebesar $2,1 miliar dan meningkatkan hutang $2,6 juta dibandingkan dengan harga saham Enron pada bulan Agustus tahun 2000 yang masih berharga 90 per lembar US dollar
jatuh hingga tidak lebih dari 45 sen US dollar. Artinya, harga saham Enron terjungkal hingga tinggal 1/200 dan perusahaan kolaps atas kebangkrutan. Simpanan dana pensiun 1 miliar dolar milik 7.500 karyawan amblas karena manajemen Enron menanamkan dana tabungan karyawan untuk membeli sahamnya sendiri. Pelaku pasar modal kehilangan 32 miliar US dollar. Enron memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar tampak menarik di mata investor dan dianggap memiliki kinerja yang baik. Tak tanggung-tanggung, manajemen Enron telah menggelembungkan markup pendapatannya sebesar 600 juta US dollar dan telah menyembunyikan utangnya sebesar 1,2 miliar US dollar dengan teknik off balance sheet. Keterlibatan KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen selain mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. Ketika Andre Fasto membuat ide untuk menggunakan nilai kelebihan kontrak sebagai pendapatan, KAP Arthur Andersen bekerja sama dan menyiapkan serial limited partnership yang disebut special purpose entities. Para pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami lonjakan hutang karena hal ini tidak dilaporkan ke publik. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan KAP Arthur Andersen bahwa laporan Enron adalah akurat, melakukan markup pada pendapatan dan menyembunyikan utangnya senilai itu tentu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Diperlukan keahlian yang tinggi dari para profesional yang bekerja pada atau disewa oleh Enron untuk menyulap angka-angka. Auditor Enron KAP Arthur Andersen, kantor Houston atau kantor akuntan publik kelas dunia dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi itu, sehingga manipulasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. Mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi, diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta dolar, naik menjadi 100 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta dolar. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar dolar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, sehingga terjadi penghambatan terhadap proses peradilan. Akhir dari kasus Enron dan KAP Andersen.
Pada 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Pada 2 Januari 2002, CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur perusahaan. Namun, pada tanggal 4 Februari, Kenneth Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur perusahaan. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Selanjutnya, pada 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson menyusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Dan pada tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Pada tanggal 9 April 2002, Jeffrey mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden dan COO Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Dan tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Setelah kasus Enron terkuak oleh publik, hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Andersen oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat, dan tidak lama setelah kasus ini terjadi juga kasus serupa seperti Tico, Global Crossing, WorldCom, Xerox Corp, dan lain-lain, yang mana semua kejadian tersebut mencemarkan nama baik profesi akuntan publik yang seharusnya independen. Atas dasar tersebut, Parlemen Amerika Serikat pada tanggal 23 Januari 2001 mengeluarkan ketentuan di bidang jasa akuntan publik yang terkenal sebagai Sarbanes-Oxley Act. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.